Pembahasan kita selanjutnya tentang Kingdom Animalia adalah film Solenterata atau hewan berongga. Kenapa disebut dengan hewan berongga? Karena ciri khas dari tubuhnya Solenterata ini mempunyai rongga yang ada di dalam tubuhnya atau biasa disebut dengan gastrovaskuler. Ciri dari Solenterata, yang pertama, tubuhnya simetri radial. Jadi ketika kita membelahnya dari manapun, kita akan memperoleh bagian yang sama. Kemudian adanya rongga yang ada di dalam tubuh atau yang disebut dengan gastrovaskuler dan mempunyai dua fase kehidupan, yaitu polip dan medusa. Kemudian struktur dari Solenterata. Yang pertama ada gastrovaskuler. Ini adalah gastrovaskuler pada fase polip, sedangkan yang bagian ini yang saya tunjuk ini adalah gastrovaskuler pada fase medusa. Kemudian ada tentakel yang fungsinya sebagai alat gerak. Kemudian ada mulut atau anus juga ya. Kemudian Solenterata ini hidupnya dibagi menjadi dua fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatifnya ini berupa polip yang menempel pada substrat dan mulut atau anus serta tentakelnya berada di atas. Sedangkan pada fase medusa atau generatif, dia membentuk seperti payung, sedangkan mulut atau anus serta tentakelnya berada di bawah dan dia bergerak dengan bebas. Klasifikasi dari Solenterata. Yang pertama ada hydrozoa. Kemudian ada scyphozoa atau ubur-ubur sejati, karena fase medusanya ini lebih dominan daripada fase polip. Kemudian ada anthozoa atau Solenterata yang mirip bunga. Daur hidup Obelia. Daur hidup dari Solenterata ini yang paling sering muncul pada saat ujian atau sering kita bahas adalah Obelia dan Aurelia aurita. Kita bahas dulu yang Obelia. Dimulai dari adanya polip dewasa. Polip berkromosom diploid ini bereproduksi secara aseksual dengan membentuk tunas-tunas, sehingga terjadilah koloni polip. Jadi ini koloni polip ya. Terdapat polip yang bertentakel. Ini adalah polip yang bertentakel. Kemudian ada polip yang tidak memiliki tentakel yang fungsinya untuk reproduksi. Sedangkan yang bertentakel ini fungsinya adalah untuk menangkap makanannya. Jadi ini adalah fase vegetatifnya dari Obelia. Sedangkan fase seksual atau generatifnya yaitu pada fase medusanya, yaitu polip yang tidak memiliki tentakel membentuk tunas-tunas medusa secara aseksual yang kemudian dilepaskan dan berenang secara bebas. Medusa dewasa, jantan dan betina ini akan bereproduksi secara seksual. Kalau yang betina berarti menghasilkan sel telur dan yang jantan menghasilkan sel sperma. Kemudian sel telur ini akan dibuahi oleh sel sperma yang nantinya akan terbentuk zigot 2N. Zigot ini akan terus melakukan pembelahan sehingga terbentuklah blastula. Kemudian berkembang lagi menjadi planula atau larva padat yang bersilia. Kemudian planula menetap di suatu substrat dan tumbuh menjadi polip yang baru. Dari polip yang baru ini akan berkembang menjadi polip dewasa, melakukan reproduksi secara aseksual dan membentuk koloni-koloni polip yang baru dan kembali lagi ke siklus yang awal. Kemudian daur hidup Aurelia. Dari medusa jantan dan medusa betina. Medusa jantan menghasilkan sperma, medusa betina menghasilkan sel telur. Sel telur akan dibuahi oleh sperma, menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi planula. Planula ini akan menempel pada suatu substrat dan tumbuh menjadi larva polip berukuran kecil yang bertentakel yang namanya skifistoma.
Skifistoma ini akan mengalami strobilasi atau pembelahan secara melintang pada ujung-ujungnya, sehingga nantinya akan terbentuk kumpulan-kumpulan dari evira. Nah, masing-masing evira nantinya satu persatu akan berenang secara bebas yang akan berkembang menjadi medusa muda. Dan medusa muda ini berkembang lagi menjadi medusa dewasa. Atau bisa kita singkat dengan Z. Plakskripsifera itu dusa. Z. Zigot, hasil pembuahan sel telur dan sperma. Plak, planula, larva. Skri, skifistoma, yaitu larva yang sudah menempel pada substrat. Vira, evira yang berenang bebas. Kemudian dusa, evira itu akan berkembang menjadi medusa. Sekian pembahasan tentang Solenterata. Nanti kita sambung lagi ke materi platyhelminthes.